Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Yang kemarin sudah berhasil membuat company information. Nah, sekarang Bu Budi sudah ada di eh, Command Center ya. Di Command Center mau membuat daftar akun. Namun sebelum membuat daftar akun, kita mengeset preferensi sistem IOT dulu ya. Menentukan preferensi sistem MYOB supaya nanti ke depannya kita mengerjakannya itu tidak sudah sesuai maksudnya, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, caranya setup, kemudian pilih preference, ya. Kemudian ini dari sistem sampai dengan security itu kita set, gitu ya. Dari sistem sampai dengan security kita set. Untuk sistem itu tidak ada pilihan yang ditetapkan, jadi tidak ada masalah. Kemudian kita klik yang Windows. Nah, untuk klik yang Windows itu currency itu nggak usah. Ya, ini diklik saja. Dengan yang ini itu diklik saja. Nah, nggak usah ya. Kemudian untuk yang report, nah ini untuk yang currency juga tidak usah. Ini tidak usah. Jadi hanya ini saja. Kemudian untuk yang report and form nggak perlu, report and form, banking, sorry. Itu justru yang ini nggak usah, yang ini saja. Ya. Kemudian untuk sales, itu ada yang bond for duplicate, itu diklik. Nah, ya. Kemudian ini artinya maksudnya kalau misalnya ada nomor invoice yang double, itu nanti ada peringatan. Purchases juga sama, want to duplicate. Ya. Kemudian untuk inventory itu untuk inventory nggak usah di apa-apain. Kemudian untuk security juga nggak perlu diapa-apain. Nah, kemudian dari sini itu sudah bisa di-set itu syarat pembayaran atau term. Untuk syarat pembayaran itu kan sales dan purchases. Maka kita kembali ke sales, kemudian kita klik term. Nah, di sini sudah langsung di-set sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Permintaan yang ada di soal itu due date-nya 10 ya, sampai dengan 10, balance due date-nya 30, kemudian diskonnya kan 1%. Jadi akan mendapatkan potongan 1% apabila bayar dalam 10 hari. Gitu ya. Kemudian untuk sementara ini biar seperti ini, nanti dirubah belakangan ya. Karena kan ini masih sama. Daftar akunnya belum kita buat kan. Kemudian oke. Oh, sorry, ini diganti. Bukan day of month after IOM, tapi memakai in a given. Nah, ini ya. Haha, diulang dari awal, sorry. Lupa Bu Budi tadi. Oke. Kemudian untuk dendanya, kalau ada keterlambatan, ada denda 1%. Oke. Nah, kemudian untuk yang purchases juga sama, kita klik term, ya. Kemudian kita
kita ganti ini given, kemudian diskon days-nya juga sama 10, balance due days-nya 30, kemudian ini potongannya kalau di soal 2%. Oke, oke. Nah, kita selesai untuk membuat preference, sistem preference. Kemudian kita oke. Kemudian kita masuk untuk membuat account. Kemarin account, diklik di account untuk membuat daftar akun. Ini saya lebarkan. Kemudian kita buat account list. Nah, kita akan membuat daftar akun sesuai dengan yang diminta di soal. Yang di soal, sebentar Budi mencari daftar akunnya. Ya, kalau nggak salah di bab 1 halaman 7. Kemudian kita buat sesuai dengan keinginan yang ada di soal. Nah, di soal itu ada current asset, ada non-current asset, ada current liabilities, long-term debt, equity untuk akun real. Kemudian revenue, cost of sales, operating expense, non-operating dan income dan atau expense, kemudian tax. Nah, ini kita sesuaikan nanti ya. Nah, untuk ini, untuk daftar akun, itu kita membuat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini daftar akun untuk perusahaan dagang yang ada di Mayop, walaupun kita ingin membuat sendiri, ini sudah ada daftar akunnya. Nah, ini nanti bisa dirubah dengan edit, bisa dihapus, ya kalau memang tidak dibutuhkan. Tetapi ada akun-akun yang tidak dihapus selama dia bisa menjadi link account atau akun perantara, yaitu di sini. Akun-akun yang dicentang ini itu tidak bisa dihapus kecuali kalau nanti kita hilangkan centangnya. Hilangkan cetaknya berarti harus merubah link account-nya. Ya. Ini kan link account. Link account itu akun perantara yang memang sudah diset oleh Mayop dari sananya, tetapi ini bisa diganti. Ya, ini bisa diganti. Nah, sekarang kita mulai yang asset. Ya. Asset akunnya seperti ini. Di sini untuk akun 11100 itu adalah petty cash. Maka ini boleh dirubah menjadi petty cash. Caranya merubah ini diklik 2 kali. Nah, kemudian ini dirubah menjadi petty cash. Ingat, untuk account type-nya nggak boleh salah. Account type untuk petty cash dan cash in bank itu harus bank. Ini kalau diklik, ini ada banyak. Nanti kalau yang piutang dengan yang cadangan kerugian piutang, memakainya yang account receivable. Ya, kemudian nanti ada current asset itu yang aktiva lancar yang lain-lain. Kemudian nanti ada fixed asset itu untuk yang aktiva tetap. Kemudian ada asset itu untuk yang misalnya investasi dan sebagainya. Goodwill dan sebagainya itu ada asset. Ya, ini nggak boleh salah link account ini. Nah, ini sudah betul ya karena memang ini nganu ya. Kemudian kita ganti dengan petty cash. Nah, kemudian oke. Sudah berubah. Nah, kalau yang tidak ada itu dibuat. Buatnya berarti pakainya new. Ya. Misalnya cash in bank. Nah,
Bu Budi mau membuat cash in bank, kemudian ini posisi detail account, karena cash in bank ini ada angkanya, kemudian di sini jangan lupa untuk diklik bank. Link account-nya harus benar. Kemudian kita ketik 1120. Tab, kemudian kita isi cash in bank. Kemudian oke. Nah, sudah terisi. Nah, begitu seterusnya untuk marketable security dan seterusnya. Nah, untuk trade debtor, untuk account receivable sebaiknya sarannya Bu Budi itu merubah akun yang sudah ada di sini yang sama artinya dengan trade debtor. Supaya apa? Supaya nanti dalam membuat akun antara atau link account itu tidak usah merubah lagi. Ini ada trade debtor, ini kita klik 2 kali, kemudian ini account receivable itu 1210 ya, tulis aja 1210. 1210. Tab, kemudian kita rubah menjadi account receivable. Ya, kemudian oke. Paham ya? Nah, kemudian untuk yang akun-akun yang ini yang di atas account receivable, payroll check account, electronic clearing account, undeposit fund ini tidak bisa dirubah selama dia masih menjadi link. Ya. Nah, untuk menghapus atau merubah link-link account ini nanti bisa menanyakan ke tutorial sebaya Anda. Soalnya biar nggak kelamaan ya. Ini bisa dihapus, bisa di-delete gitu ya. Kemudian untuk ini saya anggap untuk yang lain-lain bisa ya. Nanti untuk yang marketable securities, untuk yang allowance for collectile account, merchandise inventory dan sebagainya Anda buat sendiri. Caranya membuat baru tadi dengan new. Ya, saya ulangi lagi kalau new. Misalnya saya mau membuat marketable security. New. Ya, karena marketable security itu adalah secara dengan kas, maka tetap ini bank. Surat berharga kan? Ya, setara kas bank. Atau sorry, account receivable aja. Bank. Kemudian kita ketik 1130. Kemudian, baru kan marketable security. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, nanti Anda bisa meneruskan. Untuk yang merchandise inventory berarti pakainya ada current asset. Storage size ada current asset. Type-nya ya. Kemudian yang lain-lain juga sama. Ada yang semoga semuanya sudah jelas ya. Tidak ada yang bingung lagi. Nah, kemudian untuk yang liabilities juga sama. Ya, untuk equity juga sama. Oh ya, kalau mau membuat yang non current asset, Budi lupa, non current asset mau membuat judulnya dulu. Ya buat judulnya dulu. Ya, misalnya new.
Di sini judulnya non current asset, berarti header. Kita klik header, account type-nya kalau header itu hanya ada ini, ya. Kemudian, sorry, ndi mau. Ya, diulang header, kemudian asset, kemudian di sini 1/2000. Oke, kemudian di tab account name-nya non current asset. Non current asset. Kemudian oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini harusnya sejajar dengan current asset. Nah, ini current asset-nya belum di-set. Bu Budi mau nge-set current asset juga. Sebentar. Ya, nah, ini header, kemudian current asset 1000 tab current asset. Kemudian oke. Nah, ini di sini. Petty cash mestinya harus menjorok. Maka ini kita klik. Sorry. Ini kita klik, kemudian kita down. Ya, semua. Cash in bank juga kita down. Marketable securities juga kita down. Nah, semuanya harus kita down semua. Agar apa? Agar jumlah petty cash, cash in bank, marketable securities, account receivable dan yang lain-lain itu nanti akan terjumlah di current asset-nya. Ya. Begitu juga nanti kalau membuat non current asset ini misalnya membuat stock investment, dibuat ya. Nih detail, kemudian ada current asset, kita klik. Kemudian saya buat yang stock investment 21000. Sorry. Saya buat stock investment. Stock investment. Ya, kemudian kita oke. Nah, ini kan sudah menjorok. Paham ya? Jadi harus seperti ini nanti. Nah, kemudian untuk liabilities sama nanti caranya. Ya, nanti liabilities dibuat dulu current liabilities-nya, header current liabilities-nya, baru kemudian Anda membuat credit card, account payable, accrual expense, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk equity, ini yang mau Bu Budi terangkan. Untuk equity, ini ada common stock, retained earning, additional paid in capital, dividend, dan income summary. Di sini retained earning sudah ada. Kemudian current earning di sini sama dengan income summary. Kemudian historical balancing account yang kemarin Bu Budi bilang tidak boleh diapa-apain. Udah biarkan seperti ini saja karena ini merupakan akun penyeimbang. Nah, dua akun ini kalau nama atau nomor akunnya tidak sesuai dengan yang ada di soal, ini tidak boleh membuat baru. Retained earning dan current earning. Dua akun ini harus dirubah. Hanya merubah, tidak boleh membuat baru. Ya, atau retained earning ini diganti dengan akun yang lain itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena link account-nya itu sudah di-set, tidak bisa diganti di awal. Ya, di Mayop ini retained earning dan current earning satu-satunya akun perantara yang tidak bisa dibuat baru. Bisanya hanya mengedit. Jadi contoh misalnya di sini retained earning itu kan nomor akunnya 31001, di sini 38. Nah, ini dirubah bisanya. Ya, dirubah menjadi 31001. Sekali lagi ini tidak boleh dibuat baru atau dihapus diganti dengan nama akun lain.
hanya boleh mengedit. Current earning juga harusnya namanya income summary dengan akun yang berbeda, nomornya 31004. Ya, kemudian ini dirubah menjadi income summary. Oke. Yang lain-lainnya boleh silahkan. Ya, boleh di-run. Kemudian Bu Budi mau menerangkan untuk yang lain-lain sama, nanti caranya membuat sama ya, income juga sama, cost of sale juga sama, pokoknya dibuat seperti akun-akun seperti yang diinginkan di sini. Kemudian expense ada macam-macam di sini. Nah, untuk dua akun ini, ada income dan ada expense. Di buku Anda atau di materi Anda, yang 8 ini namanya non-operating income garing expense. Kemudian yang 9 tidak ada expense tapi tax. Ya. Kenapa? Karena ini untuk menyesuaikan laporan rugi laba terutama. Ya. Kalau nanti ini dibiarkan ada income itu tetap ada income, ada income tetap Anda buat ada income, ada expense Anda buat ada expense, maka nanti biaya bunga, kemudian misalnya mau sumbangan, itu kan ada expense ya, itu akan jadi satu dengan PPH, pajak penghasilan untuk ya, akan jadi satu dengan pajaknya perusahaan. Kan nggak benar. Padahal di dalam laporan keuangan itu kan ada sales, ya, kemudian ada HPP, kemudian nanti ada laba kotor, kemudian dengan biaya-biaya yang ada di perusahaan, biaya-biaya yang ada hubungannya dengan usaha utama, muncul net operating expense, net operating income, kemudian ditambah dan dikurangi dengan biaya dan penghasilan lain-lain, muncul penghasilan atau laba sebelum pajak. Ya kan? Kemudian baru pajak, baru nanti laba sesudah pajak. Nah, untuk bisa seperti itu, maka mau tidak mau untuk yang ada income ini harus dirubah menjadi non-operating income dan expense. Ya, dan non-operating expense. Ini nanti harus dirubah. Ya. Jadi dirubah menjadi non-operating income atau expense. Ya, sedangkan untuk yang ada expense itu dirubah menjadi tax. Gitu. Nah, untuk yang ini, yang 8, ini nanti isinya ada 2 macam. Penghasilan lain-lain dan biaya lain-lain. Ini nanti di sini seperti itu. Nah, konsekuensinya ini seharusnya kan penghasilan lain-lain. Nah, tapi juga diisi nanti dengan biaya lain-lain. Maka saldo awalnya nanti diperlakukan seperti akun kontra. Jadi nanti saldo awalnya di minus, tapi nanti kalau sudah membuat saldo awal ini membuat daftar akun dulu. Ya. Sementara itu, nah kalau sudah selesai kemudian di-close, nah, nanti Anda bisa melihat nanti di di account list harusnya sudah, kalau nanti sudah selesai, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di buku halaman 7 dan 8 atau materi halaman 7 dan 8. Ya. Semoga Anda sudah paham.
untuk melihat tipe-tipe akun, kalau misalnya nanti Anda ragu-ragu, ya, kalau Anda ragu-ragu, Anda bisa melihat di halaman 45 nanti, ya, di halaman 45. Kemudian daftar akun nanti bisa dilihat. Kalau misalnya Anda ragu-ragu lagi, Anda bisa menanyakan ke pendamping Anda tutorial sebaya Anda untuk yang belum pernah mendapatkan IOP. Saya kira untuk tutorial membuat akun, walaupun tadi mungkin banyak ada beberapa awal yang Bu Budi masih salah, ya seperti itu. Semoga cukup jelas.